apa Om Om Sony? Apa saya? Bisa dulu. Bisa dari pagi itu dari jam 7. Cerita tuh, sakit apa cerita tuh? Namanya siapa? Namanya siapa? Nisa Ainun Nesa Ainun Habibi. Jadi kasus ini teh kasus flek paru-paru. Tapi dia virus paru-paru ini lompat ke kelenjar getah bening. Ya. Udah 3 kali treatment. Ya, sekarang udah mulai mengecil. Tadinya di sini ada 3 kelenjar, ya tinggal 1. Dan biasanya ini pengaruh karena kelembaban, terus pola makan. Untuk yang flek paru-paru, penyedap, pengawet dan sebagainya itu harus dihindari. Lumayan loh perkembangannya ini lumayan bagus. Anaknya juga pintar, kemudian pantang makan. Terus selain di terapi seperti ini, anti infeksi. Nanti airnya juga ditransfer untuk menentukan dari luar, jadi semprot-semprotin air. Fungsinya untuk melunakkan kelenjar luarnya. Kalau untuk infeksinya kita treatment dalamnya, paru-parunya sembuh, kelenjar akan sembuh karena itu dengan sendirinya. Kelenjar itu lompatan dari virus paru-parunya. Itu ada di TV. Dadah dulu. Lihat tante dadah dulu atuh. Dadah dulu atuh anesanya. Kelihatan. Iya tuh ada deh. Dadah dulu deh. Ya. Ditanya Dede cerita. Alhamdulillah Dede cerita sakitnya. Barang tuang mama. Dede sakitnya cerita dong. Mohonnya eta aya namukan mei es oge tos rada tos dikirangan. Bisa enggak Ibu ke sekedap ya teh? Bukan mah kemarin Makan apa? kan malam teh bubur sama sayur pakai nasi. Bubur pakai nasi. Jadi burna satu. Nasi itu sayur aja. Ini paru-parunya udah lumayan ya. Jadi pemulihan paru-parunya menggunakan hawa panas yang diputar. Nah sayang, ayo. Kelenjar di membaik. Nah, beberapa karakter kelenjar di membaik yang ibu sendiri disebabkan karena ada abses. Jadi tidak semua kelenjar membaik klasifikasinya tumor atau kanker. Tetapi ada kadang-kadang benturan yang menyebabkan ada memar di dalam kelenjar dan kemudian terjadi infeksius. Infeksinya itu yang kemudian menjadi abses. Masalahnya itu ketika si infeksi menjadi abses, maka semua abses akan menghasilkan nanah dan darah yang kotor. Nah, pada saat memadat itu yang jadi bahaya. Jadi pola terapinya penyaluran hawa panas kita meregenerasi sistem saraf tepinya. Jadi kalau ini bagian kelenjarnya, nah jaringan saraf tepinya kita kebiri, kita perkuat. Kita perkuat sehingga si abses itu tidak mampu dan tidak bisa mengambil makanan dari luar. Karena kecenderungannya itu tumor atau jenis abses apapun akan berkembang ketika suplai dan makanannya bagus. Dari mana suplainya? Dari dalam tubuh si pasien sendiri. Teknik terapi kita memanfaatkan pemadatan di sel tepi. Jadi ketika sel tepinya menguat, maka si tumor tidak bisa mengambil makanan dari luar, dia akan mengambil makanan dari dalam dirinya sendiri, sehingga
ada proses destruksi yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, kemudian apa yang diperkuat selain sel tepi? Sel lain, sel ini di payudara kiri, kita perkuat payudara kanan, tulang, dan bagian otaknya. Kenapa harus diperkuat? Setiap kelenjar, setiap tumor pasti ingin bereaksi dan ingin melompat. Nah, sebelum dia melompat kita perkuat. Nah, dengan demikian peluang untuk metastase itu bisa dihindari, tetapi memang prosesnya sangat panjang. Tidak bisa untuk kasus kelenjar kita obati hanya 1 atau 2 kali, karena proses penguatan sel tepi itu yang menjadi masalah. Tetapi ini membuat kestabilan yang bagus terhadap si pasien. Jadi nanti proses destruksinya sebenarnya bukan dari kita sebagai terapis, bukan dari ini, tetapi si kelenjarnya mendestruksi diri sendiri, merusak dirinya sendiri, memakan dirinya sendiri. Sampai pada tahap berikutnya ada 2 kemungkinan, si absesnya keluar dulu kemudian kering, atau dia menghancurkan dan ikut ke dalam darah untuk dikeluarkan lewat feses atau cairan yang lain. Ibu-ibu banyak yang mengalami, ada yang terbentuknya kista, ada yang terbentuknya mioma, endometriosis, adenomyosis, dan lain sebagainya. Itu semua kasus-kasus yang biasanya kebanyakan dipengaruhi karena hormon. Kenapa hormon berubah? Pertama, pola makan, kedua, pola hidup begadang, kemudian psikis. Psikis. Nah, psikis kebanyakan diderita oleh ibu-ibu karena bisa jadi beban kerja di rumah berat, beban kerja di kantor berat, sehingga ibu-ibu banyak yang stres. Nah, pada dasarnya pengobatan hormonal yaitu pengobatan dan penyeimbangan sistem metabolisme tubuh. Jadi yang kita treatment itu bagaimana si sistem metabolis tubuh itu menjadi seimbang. Kenapa harus seimbang? Karena hormon dihasilkan dari enzim tubuh yang disebut dengan adenosin difosfat. Estrogen, testosteron, dan lain sebagainya dihasilkan oleh itu. Nah, kita melakukan treatment di kepalanya untuk menyetabilkan saraf keseimbangan sebagai salah satu promosi hormon, dan di seluruh bagian tulang punggung, karena sumsum tulang itu adalah pusat-pusat reproduksi hormon yang paling bagus. Nah, kemudian kita treatment di rahim. Ada beberapa kasus yang misalnya begini, teteh yang sakit sekarang ini itu tidak terbentuk kista atau gejala, tetapi fluktuasi menstruasinya tidak stabil. Kemudian ada infeksi di rahim sehingga menimbulkan sering terjadi flek. Nah, pola makan harus diatur. Kemudian harus rajin sayur dan buah yang mengandung beta karotin dan folat. Folat biasanya didapat dari tempe, tahu, kacang hijau, beta karotin, semua jenis sayur buah yang berwarna merah. Nah, itu harus banyak dikonsumsi sebagai penyeimbang dari dalam. Terapi dilakukan sebagai peregenerasi. Jadi nanti kita bangun dinding rahimnya lebih bagus, reproduksi ovarium, ovidum, dan lain sebagainya lebih bagus, sehingga pemekaran sel telur, pembentukan sel telur, dan fase-fase masa subur bisa kita atur lewat enzimnya. Nama saya Novi Maritasari. Saya sudah 5 bulan terapi di Asodik, tepatnya di Antapani. Pertama terapi saya
tahu dari teman, Ibu Yanti, teman saya sekantor. Waktu itu saya mempunyai kelainan jantung, ritme jantungnya tidak beraturan, kemudian punya MAH. Saya sudah coba ke dokter, ke profesor, ke dokter yang bagus di Bandung, tapi hasilnya belum begitu baik ke yang saya rasakan ke tubuh saya. Kemudian saya coba ke Asodik, bulan pertama lumayan, memang detoxnya saya keluarnya lewat buang air sebulan 2 bulan, kemudian kesininya agak enakan. Terus karena saya juga dulu sering sakit, keluar masuk rumah sakit, jadi kata Asodik itu saya menderita psikosomatis atau kecemasan berlebihan, sehingga kalau ada apa-apa saya suka cemas, langsung sesak napas, langsung jantung berdebar. Tapi setelah saya terapi di Asodik ini udah 5 bulan, progres jadi lebih baik ke badan sayanya. Jadi saya jantungnya juga tidak lagi suka berdebar. Kalau misalkan panik, saya sudah bisa mengatasi diri saya sendiri. Jadi sekarang alhamdulillah sudah 5 bulan saya tidak mengkonsumsi obat jantung, obat MAH. Jadi saya hanya minum air Atera saja. Terus suami saya, anak-anak saya juga jadi ikut terapis. Ya, selama di terapi ada seperti ada energi yang hangat mengalir ke tubuh. Biasanya saya suka sesak napas di hidung tapi bukan di dada. Tapi semenjak di terapi agak berkurang. Sekarang sudah lumayan, ke badannya sudah enak. Ya, harapan saya sih pinginnya terus ya, ini pengobatannya terus, jangan sampai stop. Dan ini saya kebetulan ada yang visit pasien juga sangat baik sekali, karena pasien yang jauh-jauh bisa berkumpul di satu titik yang memang bisa terjangkau. Jadi ibu teh dulu kasusnya lumayan datang ke Jalan Subang teh dengan kasus yang agak berat. Wah, jalan ke susah. Ini teh Pak. Alhamdulillah sekarang udah bisa jalan sendiri. Dulu mah dipanggil. Bayar. Tadinya kan itu kayak Tata hadiah. Apa Bu? Nelan ini juga susah. Terus obatnya apa? Jadi semua ibu ada ekstrim, semua obat dihentikan. Cuman minum air aja. Saya ya. Iya, saya ya. 4 bulan lah ya. 5 bulan ya. 5 bulan perutnya tadinya keras. Sekarang udah alhamdulillah sih. Alhamdullah. Ya, kebahagiaan terapis teh. Nana itu ulun pada larang usia 62 tahun. Sakit nanti waktu dulu itu sakit batu abadu di sini. Udah berapa itu berobat ke Asodik, udah pertama ya satu minggu 2 kali, terus berapa bulan, 5 bulan turut-turut 2 kali ya, 1 minggu berhasil, udah sembuh total. Sudah tidak ada batu empedu? Enggak ada. Rasanya udah enak, udah agak ada yang kerasa, tapi ya sekarang mah jaga-jaga udah berapa 8 bulan sekarang. Iya, tapi untuk berobat proses kasih Asodik, kata si Asodik teh jadi 1 minggu sekali, sekarang mah 1 minggu sekali, terus 2 minggu sekali, 1 bulan sekali sekarang. alhamdulillah ya. Iya, berhasil lah, alhamdulillah, nganuhun pisan kasih Asodik. Oh, udah diterapi enggak terasa teh, enggak ada apa-apa. Kayak sehat aja gitu. Iya, sehat. Enggak terasa apa-apa. Jadi selama batu empedu itu ada sampai nggak ada, ibu udah berapa bulan berobat selama batu empedunya? Selama batu empedunya itu
6 bulan. 6 bulan. 6 bulan hilang total, sembuh. Banyak-banyak terima kasih Asa nih semuanya gitu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya buat ibu gitu. Anak saya namanya Tia Maritza, umurnya 6 tahun. Waktu bulan Januari itu ke dokter, amandel, sakit amandel sudah sangat besar, hampir menutup. Bahkan dokter bilang harus segera dioperasi. Kalau bisa minggu itu juga, hanya kebetulan dokternya mau berangkat umroh, jadi 2 minggu setelah pulang umroh gitu. Karena saya masih khawatir kalau anak saya dioperasi ya. Sebetulnya suami juga agak kurang setuju. Dengar dari saudara katanya terapi di ASMI, saya coba seminggu 2 kali gitu. Seminggu 2 kali. Pas awal Februari yang harusnya janjian dengan dokter untuk observasi untuk dioperasi, itu bilang udah agak mengecil, jadi kalau misalnya tidak terlalu mengganggu nggak usah dioperasi. Alhamdulillah sampai sekarang saya meskipun masih ada ngorok-ngorok tapi nggak separah waktu awal harus dioperasi. Udah 2 bulan ya, 2 bulan. Kemarin waktu kontrol ke dokter juga dia katanya selama nggak ada keluhan anak ini nggak usah datang lagi ke dokter. Ya mudah-mudahan sih sembuh total gitu. Yang paling terasa dari sebelum dan sesudah terapi apa? Ya itu mungkin ya. Jadi kalau buat saya sih itu luar biasa ya. Karena waktu pertama ke dokter, dokternya sampai negur saya dan suami karena katanya tega, ini anak udah sangat besar. Yang katanya harus seminggu itu juga dioperasi, observasi seminggu, tapi dalam waktu 2 minggu terapi Atera ini alhamdulillah ya, dengan nggak usah dioperasi pun itu buat saya sih prestasi luar biasa. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sampai sembuh total gitu ya. Gitu aja mungkin ya. Adek gimana rasanya? Masih kalau di terapi rasanya gimana? Anget atau gimana? Hangat ya. Anget nih walau. Ya, makasih buat AA ya sama timnya ya. Ya. Harapan ke depan buat tim MTHI. Ya kalau saya sih selama ini kan berobat ke terapinya ke Antapani. Selama ini sih yang agak ini karena proses antrinya sangat luar biasa lah buat saya, karena apalagi sampai malam, kadang sampai jam 1 ya baru pulang, setengah 1 baru pulang. Ya, dengan ada di sini ya itu alhamdulillah, karena kan kalau anak rewel kalau kelamaan ya harapannya sih semoga sembuh aja, dan ya mungkin buat A dan timnya lebih sukses lagi. Nama saya Risha, 9 bulan. 9 bulan. Ya. Awal sih panas terus-terusan hampir 3 bulan dia panas terus. Udah ke dokter, ternyata ada flek, kata dokter itu flek, terus ada infeksi bakteri katanya di usus. Terus terapi KA dicoba, alhamdulillah datang ke KA itu posisi lagi panas. Setelah KA alhamdulillah pulang ke rumah turun panasnya, terus dilanjutin sampai sekarang terapinya. Yang pertama terasa sama adenya Bu? Panas aja, terus rewel atau gimana? Iya pasti rewel lah, panas rewel. Nggak bisa tidur nggak? Nggak bisa, jadi muntah, ada muntahnya, ada diare. Tapi alhamdulillah sekarang udah baikan, udah bisa tidur. Alhamdulillah. Kalau ini udah ke-4 kali Bu. Ya, ke Antapani 2 kali, kesini 2 kali. Terus seminggu 2 kali itu Seminggu sekali kata ya.
terapis wanita. Oke. Terapis meme-meme. Sehat kacang sup. Padahal tadi mau ya gorengan. Mau sepatah dua patah kata dari terapis wanita, Ci. Bagaimana tentang pasenya? Ada pasien yang kencing manis, ada pasien yang asam urat dengan TBC. Usia 45 tahun, pekerjaan saya PNS, penyakit yang diderita saya mempunyai kanker mamai. Waktu itu di tahun 2014 bulan Oktober tepatnya, saya menemukan benjolan di payudara. Kecil sih, cuman ukuran biasa biji ukuran 2 sentian lah. Saya nggak menyangka sama sekali bahwa itu kanker, karena saya tidak ada riwayat di keluarga, saudara atau apapun, tidak ada. Saya jadi berpikir bahwa itu tumor biasa gitu. Jadi saya akhirnya ke Arisam waktu itu tes lab yang mamografi dan USG, dan akhirnya saya dirujuk, asalnya ke ahli bedah umum, saya dirujuk ke onkologi. Saya masih belum ngeh gitu itu tuh bahwa saya ini. Terus saya tuh ambil, udah ada hasilnya, cuma belum ketemu dengan onkologi. Terus saya pulang ke Indramayu karena saya berasal dari Indramayu. Pulang dan saya bekerja dulu, banyak kerjaan yang harus selesaikan, jadi saya tunda pemeriksaan lebih lanjutnya. Dan saya kena atas desakan keluarga, itu masa mau didiamin aja sudah ini, ayo cepat-cepat periksa ini lagi. Dan saya ke Bromius karena ingin meyakinkan, dan di Bromius dokter tidak bilang bahwa saya itu sudah karena sudah 50-50. Saya nggak berpikir saya akan tadinya akan biopsi aja, minta biopsi, saya nggak mau tindak lanjut karena saya terus terang dari awal saya memang orangnya tidak terlalu ini medis gitu ya. Kalau sakit tidak terlalu medis gitu, saya obatin aja dengan ya apalah seininya aja yang saya inikan gitu, yang aman gitu. Nah di situ sampai saya wanti-wanti kalau ada sesuatu, saya nggak ngeh kalau saya ternyata akan sampai diangkat gitu. Keluarga pun juga nggak nyangka karena saya waktu itu hanya kecil dan masih kondisi bagus lah, nggak mungkin saya sampai diangkat semua. Ternyata mau tidak mau karena sudah menjalar gitu ya ke ketiak juga, dan harus diangkat. Dan di situ saya kayak orang yang bingung, yang nggak inilah, saya memang drop stres yang saya rasakan itu ya. Tapi saya kembali bekerja seperti biasa gitu dengan segala inilah jatuh bangun saya ya, dengan permasalahan yang berat gitu. Saya tidak tidak ingin kemo gitu. Kebetulan saya diperkenalkan dengan survivor, yaitu Ibu Betty Subuterus, yaitu tidak sengaja dari majalah Kartini bahwa dia sampai sekarang survive 10 tahun lebih tidak kemo, walaupun dia udah metatase ke paru dan ke yang lainnya, dia udah stadium 3. Saya hubungi dia dan saya sampai sekarang masih komunikasi bertahan untuk tidak kemo. Namun saya karena banyak permasalahan, saya kerja, mungkin anak masih kecil dan mungkin saya belum siap atau gimana ya, akhirnya saya tunggu lagi di ketiak benjolan lunak yang limfode ya kata dokter, ketiak getah bening. Nah dari situ yang saya rasakan drop yaitu tulang punggung sudah sakit kalau kelelahan, kalau kurang tidur. Nah itu yang kelihatan saya badan juga menurun 15 kilo menurun. Nah akhirnya saya sampai saudara saya udah kemo gitu ya, saya nggak tahu bertahan terus dan akhirnya saya mau ya udahlah kalau memang harus begitu. Tapi terus ada yang menunjukkan jalan ke Hikmatul Ilm ini, ke Asodik ini, ke sini, dan akhirnya atas dukungan keluarga saya ke sini dan kata
sehingga saya turun berat badan naik, turun banyak. Juga tulang di ekor udah kena juga. Ya katanya kalau kita progres aja gitu kata Asodik. Gimana karena saya kondisi jauh juga gimana menyiasatinya. Ya udah kalau gitu seminggu diusahakan 4 kali, kita terapi 2 kali, ya 2 kali, ya udah oke gitu. Selama dari bulan Juli saya sebulan 4 kali. Nah, cuman karena saya waktu itu di bulan karena benjolan di ketiak agak membesar. Kata A, kita progres dalam sebulan setiap hari gitu, setiap hari, dan saya ikutin sampai terjadi perubahan yang membaik, mengecil. Ukuran dimensinya asalnya 3 dimensi, 2 benjolan tuh 3 dimensi, dan setelah dicek lab menjadi 2 dimensi, dan ya alhamdulillah sekali. Nah, juga senang banget ya, senang banget, aduh progres saya berhasil. Sekarang Bu tambah lagi sebulan lagi saya ikutin, dan sampai sekarang saya udah sebulan itu saya cek kesininya programnya yang sebulan 4 kali lagi, karena saya nggak mungkin terus-terusan tiap hari di sini kan, karena saya jarak jauh. Ya sampai sekarang, nah tadi saya dicek lab lagi yang di ketiak. Alhamdulillah saya sangat nggak nyangka, saya sampai nangis, saya nggak percaya bahwa hilang. Kata dokter nggak ada, ini nggak ada. Saya coba sekali lagi, dok, barangkali ini kurang ini, nggak ada, ngapain saya nyemputin ini, nggak ada. Ya alhamdulillah, ya berkat Allah semuanya ya, melalui tangan Asodik, melalui semua dukungan keluarga, dan juga saya mungkin pola hidup yang udah saya rubah ya, sedikit-sedikit dari pola makan, pola pikir, terutama stres juga saya mulai kelola dengan baik walaupun jatuh bangun gitu ya. Juga pola makan, kebetulan saya juga masuk dalam grup lavender Jawa Barat, juga saya sama ini selalu mengkonsumsi mediteh, yaitu teh hijau, ekstrak teh hijau Profesor Joko dari Surabaya, dan kami membentuk grup hampir 100 lebih lah, ininya juga di dengan kita di situ aja banyak share gitu ya, baik makanan, baik mengelola stres, ya, itu yang saya rasakan. Awalnya mediteh bagi saya tidak bereaksi, nggak bereaksi beberapa bulan. Nah setelah karena ada perbaikan ini ya, saya juga di terapi Asodik itu mediteh kerasa banget kalau lagi saya lelah atau capek ini, minum juga jadi ini gitu, jadi bereaksi gitu. Mungkin karena saya juga ada perlakuan dari Asodik ya, treatment yang akhirnya bisa respon ke obat-obat gitu. Sebelum di terapi, saya waktu di awal terapi saya nggak tahu begitu yakin saya tuh bahwa ini tuh adalah petunjuk pertolongan Allah gitu ya pada saya sampai ke sini gitu. Saya tuh nggak tahu, saya tuh yang namanya waktu awal di terapi Asodik bercampur aduk di hati saya tuh, nggak tahu ada perasaan sedih, bahagia, perasaan harapan gitu, harapan besar saya menginikan kesembuhan di terapi oleh tenaga dalam. Dan saya meyakini bahwa ini karena ada ilmunya ya, tenaga dalam itu kan kita pelajari bisa gitu ya, cuman ini melalui tangan Asodik. Nah itulah saya sangat, sampai sekarang juga saya berkeyakinan, karena setiap saya kesini banyak tantangan, rintangan sebetulnya tuh, cuman saya karena saya yakin bahwa ini adalah jalan saya sampai mau pindah ke Bandung gitu, karena merasa saya ya harus terus gitu, mungkin sampai kapan juga saya menerima gitu, asal saya masih diberikan Allah umur panjang. Perasaan saya setelah diterapi yang jelas saya bisa mengelola stres saya, karena saya semakin saya dekat ke Allah ya, semakin saya menyerahkan semuanya, jadi saya semakin ya, terus kita yakini bahwa pengobatan ini adalah petunjuk dan pertolongan Allah. Walaupun saya kadang
saya selalu komunikasi dengan Asodik, boleh enggak kalaupun obat herbal yang diminum saya WA dulu ke Asodik. Memang saya aktif dan juga tadi banyak ininya, katanya kalau lagi ada yang kerasa atau apa, terus obat yang dipakai kalau saya pakai ini bagus enggak gitu. Kalau diem, oh berarti kayaknya kurang ini gitu ya. Kalau misalkan mangga silahkan ya, berarti saya bisa gitu. Ya jelas saya bahagia dan dukungan keluarga sangat ini banget gitu. Adik saya nganter ke sini, terus ya ibu saya kadang ikut gitu, dan ya itu banyak sekali lah itunya apa. Ya mungkin Allah udah menunjukkan jalannya melalui Asodik, pengobatan Asodik. Menurut saya, tapi ini saya tetap masih berjuang walaupun saya masih udah yang dikejaran, tapi saya bahwa yang ini nggak bisa sembuh dalam waktu ini. Dalam keadaan sehat aja saya sudah sangat bersyukur sekali. Saya masih bisa bernapas, beraktivitas, dan itu saya yakini gitu. Kalau kesembuhan ya mudah-mudahan Allah meridhoi gitu kesembuhan. Kita harus benar-benar yakin, dan saya terus terang saya sangat nyaman di sini karena kelihatannya kekeluargaan, dan saya sangat melihat pasien-pasiennya kok dalam kondisi yang sakit berat pun dan kondisinya tenang gitu, beda dengan yang di rumah sakit. Kayaknya saya di situ kenapa ya, saya pikir kok kayaknya pada tenang, terus kita nggak merasa sakit berat gitu selama saya terapi di sini gitu. Dan saya banyak ngobrol dengan sesama pasien, banyak perubahan pada mereka. Saya sangat senang sekali karena merasa bahwa itu akan aura kesembuhannya juga akan saya dapatin gitu ya. Itu yang saya selama ini di terapi di sini gitu. Yang jelas kekeluargaannya, terus saya juga dari Asodiknya sendiri begitu siapnya membantu kita, walau tengah malam saya nge-WA atau selalu dijawab. Juga dengan Kang Ansorinya yang selalu saya minta informasi suka dijawab gitu ya. Jadi itu yang saya kan, dan semuanya ya kayak otong, tidak semua komunikatif gitu dan proaktif. Ya jadi untuk yang terapi mudah-mudahan semuanya ya mendapat ridho Allah untuk kesembuhan, menuju jalan kesembuhan. Dan memang harus benar-benar yakin, dan terus kitanya harus sabar, benar-benar sabar karena ini diuji, karena begitu banyaknya pasien dan begitu antrinya. Saya juga kadang-kadang sampai aduh ini gimana, tapi saya juga merasakan bahwa banyak kesabaran di sini gitu. Saya nggak begitu ya, orangnya nggak sabaran, tapi di sini diuji kesabarannya, dan alhamdulillah kelihatannya pasiennya lain juga ternyata karena mungkin saking ininya ya, saking ingin mencari kesembuhan, jadi akhirnya mereka kelihatan sangat sabar gitu ya. Terus tidak saling mendahului atau tidak ada keributan atau apa, jadi ini gitu lancar gitu, aman, terkendali. Kalau lebaran itu Juli ya, saya udah lebaran sekali. Malah waktu itu tuh masih suasana lebaran, maksudnya ada tuh hari Sabtu tuh gitu ya, masih suasana lebaran kan. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya, Januari, Februari, Maret. Waktu itu karena kata Asodik progres sebulan tuh 4 hari kan, Selasa, Rabu, Kamis. Terserah ngambil jadwal minggu keberapa gitu. Di situ diterapi sehari 2 kali gitu. Terus kesini sampai bulan sebulan 4 kali itu sampai bulan November. Bulan Desember saya udah, dari bulan November juga, padahal itu udah terapi hanya sebulan 4 kali udah ada perubahan tuh. Udah ada perubahan di USG. Belum signifikan gitu, cuman Asodiknya penasaran, kita progres aja Bu, sebulan tiap hari katanya, tapi sehari 2 kali ya. Saya ikutin, dan progres itu langsung sebulan itu Desember tuh langsung setelah selesai progres itu di USG
dan ada perkembangan mengecil, asalnya 3 dimensi, 0,5 kali 0, berapa 2 benjolan, dan itu tuh di saya lihat tuh jadi memipi 0, berapa 2 dimensi. Saya nggak ngerti awalnya karena saya udah merasa waktu di SG itu saya sampai kok nggak ada perubahan apa-apa, kata saya itu ya, malah saya nggak ada perubahan. Saya nggak mungkin karena saking saya setiap di lab udah hasilnya ini, jadi udah ini sendiri ya, walaupun saya kayak aduh, saya tuh sampai nangis sampai kesini ke dia, Mas Sodik Asodik kenapa Bu, katanya sedih gitu. Aduh, terus saya tuh hasilnya begini. Ibu ini kan ini ibu memipi gimana sih ya cara bacanya cara bacanya ini kan ini tuh memipi Bu, asalnya ibu tuh lihat ini segini ya Bu ya, sekarang jadi gini. Oh itu gitu gitu gitu. Iya ibu, ya Allah alhamdulillah. Saya tuh aduh saya karena sudah tersugesti biasa di lab ini aja ya hasilnya. Aduh alhamdulillah ya ayah, akhir saya berbunga-bunga lagi. Bu, ini karena saya merasa tertantang ya ayah, ini cepet banget Bu ini perubahannya, karena juga tanya nggak sanggup. Kalau misalkan ini tidak ada perubahan, saya kan nggak kemo. Saya nggak kemo loh. Dokter mau udah yakin kamu nekat, maka saya nggak kemo. Makanya saya sebenarnya udah kena saraf, tapi kata ama bukan menyebar. Udah kena saraf-sarafnya, badan nggak bisa gemuk apa, saraf metabolisme udah kena apa. Ya itu apa bilang udah katanya apa namanya tuh, kalau memang nggak ada perubahan, udah saya kemo aja silakan. Gitu. Makanya saya di situ tuh deg-degan juga ya. Saya yang ditakutin, yang saya memang nggak gimana ya antara ditakut dan tidak ya kemo tuh ya. Tapi ya saya nggak tahu, berkeyakinan bahwa ya saya juga karena memang dari awalnya saya tuh nggak begitu ke ini ya, sakit apapun saya nggak pernah yang namanya kelompok begitu berat obat gitu ya. Obat-obat warung juga nggak pernah, saya jarang sekali gitu. Saya selesaikan dengan apalah, minum madu atau apalah ya herba yang lain gitu. Makanya saya dengar kemo tuh gimana dampak anunya merusak organ-organ yang sehat, yang apa gitu kan, memulihkan kembali gimana. Tapi saya nggak menutup ya, itu mah semuanya juga ya, banyak yang medis, yang non medis sembuh ya, semuanya itu kan ridho Allah ya, dan itu rahasia Allah ya kesembuhan itu. Saya pikir nggak mengklaim bahwa yang di kemo nggak banyak yang di kemo sehat, cuma saya memang jalannya Allah belum memberikan ke sana ya Sodik ya. Terus Bu di ini aja ya, di sebulan lagi ya, dicek lagi nggak usah lah ya katanya, masa tiap bulan, tapi udah kelihatannya mah ini kok Ibu dari fisik, dari apa perubahan ya, udah aja sekarang mah nanti kembali lagi ke sebulan 4 kali aja sampai ini gitu. Dan saya juga aduh itu banyak ya, saya kan di teman di Lavender tuh yang persis kayak saya. Contoh aja, dia setelah diangkat, dioperasi, tumbuh lagi benjolan di ketiak. Nah terus dia karena dia full medis, dia angkat lagi, dia kemo, dia angkat lagi, dioperasi lagi yang di benjolannya, terus radiasi 1,5 bulan. Nah waktu dia radiasi, saya lagi di ini terapi asodik. Dalam hati itu mah radiasi, saya juga diradiasi asodik. Kata saudara-saudara, dia juga diradiasi, katanya diradiasi asodik. Iya, itu ya apa jalannya ya, tapi mendukung gimana? Ya kita jalannya ini juga tetap ya, kita saling mendukung karena kesembuhan ya. Walaupun saya tuh kadang-kadang, tapi nggak tahu ya, karena saya udah ininya mungkin secara logika mungkin ya, orang yang ini medis ngapain gitu ya, ngapain juga gitu. Tapi ya itulah, tadi juga suruh nge-share apa resepnya, saya bingung apa saya katakan pakai tenaga dalam. Saya maksudnya tahap ininya tuh mereka minta apa sih yang bisa diinikan dengan tenaga dalam gitu kan. Ini kan masih awalnya mereka saya ingin memperkuat bahwa ilmu itu kan ada ya sebenarnya. Itu saya belum saya pelajari gitu, biar nanti kan kita kan harus masuk juga ya, karena ini dijangkau pisahnya Bu, ya? Khusus kanker. Tapi kan barang kita bisa. Ya kalau saya juga di awal memang dibimbing oleh survivor di Bedi Sitorus. Dia kan udah mau ini
buku di Gramedia. Nggak tahu saya pas di Bromius, pas di ini tuh saya nggak mau kemo, dalam hati nggak mau kemo. Nggak tahu suami membelikan majalah Kartini, nggak iseng suami juga nggak baca apa, betis itu harus tanpa kemo survive 10 tahun. Langsung itu saya, hah, itu mah kayak nemu apa, saya buka, saya robek langsung betis. Dari situ saya kejar gitu Bu Betty-nya, lancar gitu jalan. Nah dari situ saya, Dinti kamu harus tahan, kamu bisa ya. Cuman Bu Betty kan memang beda ya kondisinya, dia dari dia nggak kerja, materi juga ini, jadilah dia di Singapura kan tinggalnya setahun gitu, karena memang di sini kan tentang stres ya. Kalau yang gini kan kalau stres nomor 1 udah gitu. Dia juga, Dinti harus mengasingkan diri, saya orang kerja, anak masih kecil, nggak mungkin saya tinggalkan gitu. Sesuai jalannya aja. Yang saya syukur alhamdulillah tuh ini ya, saya tidak kemo, masih bisa bertahan. Teman-teman saya yang di Lavender yang kemo ya udah ya itu tiap harinya tuh gitu ya, bolak-balik ke rumah sakit itu ya Allah, saya tuh kasihan banget ya. Dan tadi juga udah angus badannya gitu, saya jadi angus gitu. Terus nggak menyelesaikan masalah, kayaknya terus-terusan aja gitu. Kena ininya, HB saya rendah, leukositnya rendah. Saya tuh kadang-kadang nggak mau, karena saya tidak full medis dan itu saya nggak ngerti, dan saya juga nggak mau ngerti aja ya. Maksudnya dalam artian malah nanti ke kitanya ini ya. Tadinya saya tuh paling senang browsing apa sih, saya telusuri. Semakin saya tahu semakin saya ruwet. jadi ruwet, jadi malah takut, jadi malah sekarang nggak mau tahu, pokoknya saya mah hanya jadi saya kalau nimbrung teh hanya mendoakan, hanya semoga sehat atau menyapa semuanya, semoga itu menyapa, mendoakan, paling itu saya yang paling. Dan saya mengikuti pola makan yang gitu-gitu kan ya, gitu aja. Yang kalau seandainya soal medis gitu saya udah ngelelep nggak tahu apa-apa sih, dan saya nggak mau tahu ya. Terus apalagi saya di Facebook ikut yang KBSI Baking Soda Indonesia, grupnya hampir 4.000 itu, jadi ada melalui terapi baking soda. Kalau saya selama ini pakainya baking soda untuk ngerendam sayuran buah-buahan pestisida itu. Saya pakai belum diminum gitu. Kalau saya udah diminum kan untuk mengalkalikan darah. Ini baking soda itu bagus banget. Memang banyak yang udah rasa, teman saya belum. Cuman saya masih jeruk nipis, setiap bangun tidur jeruk nipis selalu. Dengan madu. Gak kerasa apa-apa, cuman ya saya kalau di terapi asuhan itu saya tuh sambil berdoa aja. Gimana berdoa aja ya, sebisa-bisa saya meremin, saya nikmati gitu, saya nikmati. Nah kadang yang kayak gini-ginian tuh kayak yang mau nyedot ya. Jika disedot kita kayak ini ya, kayak di ini aja gitu. Kalau udah gini-ginian tangan kayak malam aja. Kalau saya tahu mau di SG, so dia lamain di daerah begini ya. Saya kayak saya tuh di ini gitu ya, kayak di ini banget gitu ya. Tapi kalau awal-awal saya merasa di sini saya nggak tahu, terharu, bahagia, sedih dan segala mungkin. Kalau saya menggantungkan banget bahwa ya jalan kesembuhan satu-satunya cara, karena saya udah nggak ada jalan lagi ya. Kalau ini saya kan harus full medis gitu kan. Nah itu yang saya udah di terapi, saya sholat gitu dan nangis ke kubur. Nggak tahu nangisnya kenapa gitu, saya tuh nangis. Terus saya cerita dengan ibu, ada ya kebetulan ibu itu udah ini ke saya tuh, nanti Neng ceritain Kak Sodik apa perasaan Neng tuh sama di terapi apa tuh, ceritain. Masa sih ibu harus ceritain Kak Sodik? Iya harus jujur Kak Sodik tuh, saya gini. Aduh katanya tuh nggak apa-apa Neng, harus ya. Cina awas nanti ibunya tuh udah lama di sini ya, pasien di Jakarta. Ya saya mau WA selama, jadi saya tuh ikutin di WA. Kalau langsung mah nggak enak. Ayo saya ini gitu ya, perasaan saya ditumpahkan. Nuhun pisan udah ngasih ini, ya semoga dengan ini bisa nyemangatin yang lain ya. Saya pikir kan dari pengobatan kita juga banyak faktor yang nggak cuma energinya aja, sikap mental positif, terus tadi Bu udah ganti pola makan udah diatur, itu pasti harus. Saya kan ada jus resep jus dari Asodik tuh, kentang, brokoli sama apel. Nah selama Asodik kasih
resep itu saya tiap hari, tiap hari. Kayaknya lebar kalau ketinggalan saya juga gitu ya. Itu yang saya ya yakini bahwa itu resep bagus gitu kan. Ya itu terus ya itu saya juga pingin banget yang namanya itu apa pernapasan di sini ya. Nah itu yang saya belum ada waktunya gitu ya. Karena saya cepet-cepet pulang kan udah cabut deh sekarang malam sekarang ya udah pulang saya ke dalam. Jadi padahal saya tuh pingin pemeliharaannya karena saya jauh mungkin nggak ada sama tinggal di Tragasodi saya bisa mengobati ini dan saya tuh pingin banget sebenarnya tuh. Pada kesempatan berikutnya diajarin. Iya. Teman bisa udah ininya.